Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Robil Ewadani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 dari kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menceritakan tentang pengalaman hidup saya yang tidak pernah saya lupakan dan sangat membahagiakan menurut saya, yaitu cerita di mana saya mengikuti atau mendaftar seleksi SNBP sampai keterima di seleksi SNBP di kampus yang saya impikan. Waktu itu saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bangsal. Nah, tahun itu saya tidak termasuk ke dalam jajaran anak Elite Leader. Tetapi karena teman-teman saya banyak yang mengundurkan diri dari seleksi SNBP eligible tersebut, sehingga saya mendaftarkan diri saya untuk diajukan di eligible tersebut, sehingga saya masuk ke dalam eligible. Dari 70 anak jurusan IPS, saya berada di nomor urut 33. Mungkin dari pengalaman sekolah saya, karena tahun lalu sekolah saya tidak mengikuti seleksi SNBP karena telat mengikuti data, sehingga tahun ini diperketat kembali bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan. Sekolah terus mengawasi murid-murid yang ingin melanjutkan pendidikan di perkuliahan tersebut, sehingga setiap hari banyak guru BK terutama yang konsultasi dengan murid-muridnya, seperti menanyakan apa bakat minat murid-murid tersebut dan ingin masuk ke universitas mana. Nah, waktu itu saya konsultasi dengan guru BK saya yang cukup akrab dengan saya berkonsultasi minat dan bakat saya ini sebenarnya di mana. Karena waktu itu saya bingung mau menentukan kampus dan jurusan saya. Saya dari dulu memang suka membuat cerpen, tapi saya ingin masuk ke jurusan PBSI itu kayak saya nggak mau jadi guru, tapi saya suka bahasa Indonesia. Nah, jadi solusinya waktu itu saya milih di dua pilihan. Pilihan pertama saya milih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pilihan kedua saya memilih sastra Indonesia. Dan kedua-duanya itu di kampus Universitas Negeri Surabaya. Karena ibu saya atau orang tua saya melarang saya untuk berkuliah di tempat yang jauh dari rumah, karena Surabaya adalah kampus terdekat dari rumah saya. Nah, saat saya konsultasi dengan guru saya dan menceritakan segala sesuatu yang saya rundingkan bersama orang tua saya, sehingga di situ saya memutuskan saya memilih di satu kampus, yaitu Universitas Negeri Surabaya, dan pilihan pertama pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang kedua hanya sastra Indonesia, kedua-duanya Indonesia. Waktu itu pengumuman tanggal 28 Maret. Waktu itu saya juga melaksanakan ujian sekolah. Saya membuka pengumuman itu 3:30 setelah sholat asar bersama teman-teman saya berjumlah 10 orang. Nah, ketika membuka pengumuman, di situ kami sudah tegang, rasanya kayak masih antara mempersiapkan diri untuk senang dan mempersiapkan diri untuk sedih. Setelah kita siap untuk membuka pengumuman tersebut, antara 10 orang anak ini
Yang keterima di jalur SNBP ini hanya 4 anak termasuk saya, dan yang 6 ini tidak lolos di seleksi SNBP. Di situ perasaan kita campur aduk antara senang dan sedih. Senangnya karena kita lolos di seleksi SNBP, dan yang sedih teman-teman kita tidak lolos juga, tidak lolos semua. Nah, setelah saya membuka pengumuman tersebut, saya pulang ke rumah, sedikit memberikan kejutan ke orang tua. Saya membuka pengumuman lagi di jam 7 habis sholat Isya. Di situ ada kedua orang tua saya yang menyaksikan, dan seketika suasana menjadi haru. Semuanya menangis, ayah menangis, ibu menangis, dan masih tidak percaya sampai sekarang kalau anaknya lolos di seleksi SNBP dan lolos di pilihan pertamanya, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan dan sangat berkesan di dalam hidup saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.